Halo, kelompok capir kelas apa tuh? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sehat. Amin, amin, amin. Amin. Ya, soalnya ada teman kita Iwan lagi kurang sehat nih juga, jadi kita doakan agar bisa segera sehat ya. Amin. Gitu, dan banyak juga teman-teman ini kayaknya harus selalu waspada juga ya. Ini mengenai COVID apa segala macam, terutama gitu ya, karena tadi ketika preparation nih, ketika di backstage kita banyak bahas beberapa teman kita, ada beberapa teman dan kerabat kita juga ada yang kena gitu. Jadi selalu hati-hati, jaga kesehatan biar makin lancar lah ini Amin. aktivitasnya. Mudah-mudahan kelompok capir sehat-sehat juga semua gitu. Gitu, Raki juga sehat-sehat lagi ya. Amin, amin, amin. Gue juga bin sama-sama. Harus jaga kesehatan kita semua, karena itu kesehatan salah satu anugerah yang harus kita jaga gitu. Nah, kita padahal kan sekarang kita tuh lagi, kemarin kita mungkin udah sempat ngobrol juga ya, lagi lumayan bergerak, perekonomian bergerak lagi gitu ya, kembali lagi merangsek lagi. Gua ingin mengambil satu indikator ini aja, yang indikator abal-abal, tapi kayak konser gitu ya, konser musik itu kan udah mulai ada lagi ya kemarin kalau nggak salah. Weekend ini lagi ada Prambanan Jazz Festival. Iya, betul, betul. Seru tuh kayaknya tuh ya. Jadi ini mulai lagi ada Java Jazz, kemarin udah mulai ada lagi gitu. Terus begitu mulai konser-konser, berarti ini udah mulai bergerak lagi. Kalau misalnya dunia entertain udah mulai merangsek, itu mulai makin oke lah. Nah, dan salah satu yang mungkin ini dalam pengalaman hidup gue ya, Ki ya. Jadi gue mengalami ketika gue mungkin masih SD gitu ya, masih SD SMP lah, SD SMP berarti itu mungkin sebelum tahun 2000 lah ya. Gitu. Itu berarti sebelum tahun 2000 itu 22 lebih tahun yang lalu ya. Iya, betul. Sebelum tahun 2000 itu bisa tahun 70 atau 60. Itu tuh ada sebuah ada sebuah gue nggak tahu ya, jadi sebuah kata di mana musik Indonesia itu belum jadi tuan rumah di negeri sendiri, gitu salah satunya. Jadi lu kayak misalnya kadang-kadang kalau lu denger radio ya, itu suka ada chart itu dibagi. Ya, betul. Lagu-lagu barat atau lagu-lagu internasional gitu ya, sama chart lagu Indonesia gitu. Iya. Gitu. Jadi itu untuk bahwa kayaknya nggak mungkin komplit atau apa, gue juga nggak terlalu ngerti ya, maksudnya bentuknya seperti kayak gimana gitu. Jadi pada saat itu tuh seperti kayak gitu. Nah, gue sebagai suka aja ya gitu ya sama musik itu, melihat banyak pergeseran nih ya dari apresiasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan dari berbagai level gitu terhadap musik Indonesia gitu. Dan gue sih kayaknya udah bisa bilang sekarang kita tuh ya kita memang suka dengerin musik luar negeri apa segala macam, tapi kita tuh juga dengan senang hati nonton konser-konser musisi Indonesia yang gede-gede ya, yang harga tiketnya juga nggak murah-murah gitu ya. Jadi apresiasi ke sana tuh semakin besar gitu. Jadi misalnya kayak Dewa mau ada konser reuni nih apa semacam, orang pada banyak yang beli. Gue kalau lihat musisi-musisi kayak Tulus bikin konser, wah kayaknya asik banget gitu-gitu ya. Terus udah gitu ya banyak lah, misalnya kayak Yofi bikin itu tuh. Sebelumnya mungkin apresiasinya kalau menurut gue nggak seperti itu
gitu. Jadi hanya oke lah, apalagi kadang-kadang kan dianggap kualitas musik di negara lain di antara kita itu jadi lebih di apa namanya di negara misalnya dari Amerika atau misalnya dari luar Indonesia kualitasnya katanya lebih bagus atau apa. Tapi sekarang tuh kayaknya enggak. Gitu. Banyak bermunculan musisi-musisi Indonesia yang namanya udah gede-gede, ya, gede-gede yang walaupun masih muda kayak Raisa gitu-gitu ya, bikin buat bandnya kayak Noah gitu. Ada juga yang masih baru-baru dan mulai merangsek naik itu banyak banget juga gitu ya, dan apresiasinya terhadap mereka itu menurut gua keren. Dan memang musiknya keren-keren gitu ya. Bisalah kita mengadu, at least kalau jadi tuan rumah di negeri sendiri sih gue merasa saat ini udah muncul tuh. Gitu. Begitu juga ya dengan hal-hal lain gitu. Ini menurut gue salah satu yang menarik ya. Ini kita tadi soalnya di apa namanya ada sebuah berita yang kita lihat. Jadi ternyata itu begitu pula dengan produk. Gitu. Jadi mulai nih kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap produk-produk dari Indonesia itu meningkat. Ini nih, lihat ya. Ini ada survei dari Ipsos ya. Produk lokal dominasi pilihan konsumen Indonesia. Ini dari tahun 2020. Luar biasa. Ini sebuah berita yang sangat menggembirakan ya, Ki ya. Iya. Ini benar-benar keren sih menurut gue. Kita juga perlu lebih menyadari ini, ya mungkin orang udah ngerasa ya teman, awareness dan bahwa ini tuh sesuatu yang hebat loh, dan kita tuh moving gitu, kita tuh progressing gitu, ya apa namanya, bahwa ini bagus, ini keren gitu ya. Produk lokal dominasi pilihan konsumen Indonesia, dan ada satu yang disebutkan di sini nih, di sini disebutkan sebentar ya, ini ada, nah di sini nih. Kepercayaan pada sains, konsumerisme, nah di sini nih, nah di sini nih, nah, di sini, bisa gedein lagi nggak? Nah ini bisa nih, nah di sini nih ya disebutkan bahwa media sosial. Bentar ya, tadi ada nih di sini nih kata-kata. Nah, di negara-negara lain banyak negara yang merasa bahwa produk merek global memiliki produk yang lebih unggul. Thailand, Singapura aja mereka merasa, ya mungkin Singapura nggak terlalu banyak. India, Kenya, Nigeria, ya itu banyak negara. Mereka merasa apa namanya merek global lebih oke. Nah, hal ini berbeda dengan pasar Indonesia di mana 59% konsumen tidak setuju bahwa merek global memiliki produk yang lebih baik dari produk lokal. Menurut gua ini sebuah, di sini nih kata-katanya di sini. Menurut gua ini adalah sebuah apa ya, kayak keren sih menurut gue ini. Ya. Ininya gitu. Jadi sorry ini nggak bisa digedein lagi kayak sama gue. Ya tidak setuju bahwa merek global lebih baik dari lokal. Jadi ini ada semacam kepercayaan diri bangsa Indonesia. Satu, kedua juga berarti kualitas produknya juga oke, karena kita tuh konsumen kita tuh ya apa adanya sih menurut gue ya. Bagus ya bagus aja gitu ya, terus jelek ya jelek, dan akhirnya kita udah sadar terhadap kualitasnya itu oke. Ini jadi 59 tidak setuju bahwa merek global lebih baik. Data ini selaras dengan data survei yang sama bahwa 87% konsumen di Indonesia lebih cenderung untuk membeli produk lokal dibandingkan dengan produk global. Nah ini juga apa namanya keren nih, gitu ya. Jadi 87% tuh itu gede banget ya, apa namanya. Mereka ya lebih senang dengan produk lokal gitu. Itu keren karena kan selama ini kita merasa apa namanya
kita selalu beli barang dari yang merek-mereknya ternama dari luar, tapi sekarang kayaknya enggak gitu ya. Dan itu juga selain dari sini, mungkin di keseharian kita juga banyak yang kita rasakan gitu. Lu ada view juga nggak, Ki? Misalnya Iya. Kecuali iPhone ya. Kalau iPhone belum ya, tetap belum. Tapi gue nggak tahu kalau dari sisi sales dan keseluruhan rakyat Indonesia, mungkin dari sisi daya beli ya kalau misalnya iPhone. ya nggak, kalau itu ini apa namanya, kalau kayak elektronik gitu memang agak sedikit beda ya. Belum ya? Kita masih ngelihat Belum terlalu di ya? di apa namanya, di produk yang sifatnya lebih global. Kalau nggak salah sih survei handphone gitu khususnya memang masih dikuasai sama Samsung sama iPhone di Indonesia gitu. Nah tapi balik lagi ya, kalau pandangan gue ya memang agak beda waktu zaman kita kecil ya kali ya, teman-teman semua di sini waktu saya dan Pak Edwin kecil ini, kita tuh sangat ini ya apa namanya, pilihan kita terbatas gitu ya. Dulu pilihan kita terbatas, produk lokal kualitasnya juga jauh di bawah gitu ya. Tapi rasanya sih ini ada hubungannya juga sama generasi yang lagi banyak sekarang ya, yang di dunia di cukup mendominasi dunia kerja saat ini gitu ya, kalau gue rasa. Nah, itu memang generasinya juga udah banyak belajar waktu itu gitu. Jadi udah banyak terpapar dengan knowledge yang di zaman kita kecil tuh cukup baru lah ya. Itu artinya gue masih ingat banget waktu kita kecil juga, gue sempat, Ebin mungkin pernah yang ngerasain waktu SD, SMP atau SMA tuh kita bikin sampo sendiri, belajar bikin sampo, belajar bikin sabun gitu. Nah itu tuh zaman itu tuh mulai ada tuh ya. Jadi sekarang memang kalau kita lihat di apa namanya yang ada di market sekarang nih, banyak banget produk lokal, mulai dari sepatu gitu ya, fashion baju apa segala macam tuh banyak banget dan bagus-bagus gitu ya. Artinya orang mulai bicara kualitas produk sebenarnya sekarang gitu. Dan punya ininya sendiri-sendiri ya, punya keunikannya sendiri-sendiri. Hebatnya orang Indonesia tuh cukup kreatif gitu ya. Dia ngambil gue ngeliat banyak orang yang ngambilin niche market, Bin. Kayak ada sepatu yang ngomonginnya ecoprint gitu. Nah, ecoprint tuh kan niche market ya sebenarnya, nggak semua orang. Cuman ada yang fokusnya di sana. Ada yang memang dia fokusnya ke satu apa namanya kalangan tertentu gitu. Gitu. Ada yang memang sekarang mereka juga udah jago banget ya orang-orang ini masalah marketing. Ada yang ngomongin kelas ABC gitu. Ada yang memang fokusnya di kelas C. Bayangin aja sekarang, kalau kita bicara kelas C di market gitu ya, itu opsinya sangat-sangat terbatas lah gitu. Sekarang nih banyak sekali produk-produk yang fokusnya di kelas C dengan kualitas yang baik gitu. Jadi menurut gue sih sekarang kita ada di era di mana kita punya banyak opsi gitu ya, kesadaran mengenai produk kita lebih tinggi, tidak hanya bicara brand, tapi bicara kualitas juga. Kalau dulu kita silau sama brand kayaknya ya. Kalau dulu inget banget gue kalau kita pakai baju Mambo atau baju Mamlo, itu kan dihina-hina gitu ya. Punya lo bukan Mambo, punya lo Mamlo gitu. Ya kan, yang gitu-gitu ya. Kalau nggak pakai baju Griffon nggak keren gitu. Sekarang udah bukan. Harus. Kalau Balibong udah nggak benar. Nggak benar gitu. Jadi yang era-era gitu tuh udah lewat gitu. Iya benar. Which is ini positif banget karena dan menurut gue zamannya juga berubah ya. Zamannya juga berubah bahwa kita lihat sekarang orang-orang yang ada di atas sekarang juga memang tidak mementingkan merek gitu. Kita lihat Mark Zuckerberg yang memang kerjaannya cuma pakai kaos warna abu-abu gitu ya, nggak kelihatan mereknya gitu. Bahkan sampai kalau lo lihat presiden kita juga sering banget nunjukin penggunaan produk lokal, which is itu juga mendorong gitu ya. Betul. Nah itu sih faktor-faktor itu yang bisa nyebabin kondisi ini terjadi, dan gue happy gitu karena positif banget gitu. Tapi di satu sisi juga kalau kita perhatiin, selain bicara produk lokal, bahkan sekarang banyak orang yang
membuat produknya sendiri di rumah untuk dia gunakan sendiri. Kayak sekarang banyak ya orang-orang kayak di rumah gue nih sabun cenderung bikin sendiri gitu. Bikin sendiri tuh bukannya bikin dari scratch ya, cuman beli bahan sabunnya, kemudian dicampur essential oil dan kawan-kawan lah gitu. Kita bisa asik bikin juga nih. ya, kita bisa bikin sendiri kayak sabun, kemudian ya beberapa produk lah ya bisa dia buat sendiri gitu. Dan ada teman-teman gue yang memang dia bikin produk kecantikan sendiri, Bin. Jadi ada lotion gitu-gitu. Iya. Gitu. Dan itu memang dia jual di kalangan yang ya cuman segitu ya, karena dia nggak memarketingkan secara masif seperti produk-produknya perusahaan besar gitu. Jadi mungkin ya kalangan ibu-ibu di Tangerang Selatan gitu, marketnya dia gitu, dan which is lumayan gede. which is gede, dan itu pun cukup profitable menurut gua ya. Jadi orang nggak, iya di satu sisi bergeser juga bicara kapitalisme gitu ya, yang tadinya berpikir mass product, retail sales yang besar gitu, sekarang orang memang makan ceruk-ceruk market yang cukup niche dan kecil, dan mereka hidup di sana dengan happy gitu. Jadi itu yang menarik ya sekarang. Tapi kalau kita lihat dampaknya apa? Dampaknya ke produk global atau brand besar itu sekarang memang kena hitnya luar biasa. Betul. Gitu. Betul. Memang benar terasa banget sih Ki ya. Maksudnya ya gue ada pernah juga kerja di company yang brandnya brand global gitu ya. Sekarang kerasa banget bahwa gue banyak melihat, dan kayaknya juga ya, gue banyak melihat brand yang tadi Raki bilang ceruk-ceruk kecil itu kan mau nggak mau ya, ceruk-ceruk kecil sedikit demi sedikit lama-lama jadi gede ya, itu satu. Belum lagi produk lokal yang udah berani dia untuk bikin gede, udah mulai besar ya. Ada kalau misalnya yang lagi rame nih produk personal care yang growth-nya gede dan sekarang bisa jadi market leader. Itu merupakan part dari yang tadi Raki cerita tuh, bahwa orang makin mungkin accessibility terhadap teknologi apa segala macam jadi lebih terhadap informasi ya, Bin ya, yang paling penting itu terhadap informasi kalau gue bilang. Terus yang gue lihat juga kayak Raki bilang tadi kan, baju Mambo apa segala macam, anak-anak sekarang itu brand-brand lokal yang namanya ngehit itu banyak juga gitu. Memang masih banyak juga yang harus apa segala macam, cuman semakin banyak tuh yang gue adalah beberapa brand-brand yang dipakai anak muda sekarang yang gede gitu, gede terus udah gitu. Ada gue kemarin lihat juga sepatu gitu. Jadi hal-hal yang udah mulai bisa mulai gede gitu ya. Jadi brand kecil niche, brand lokal yang niche, brand lokal yang mulai membesar juga. Ada ya, betul. Banyak juga. Memang mau arah retail gitu ya. Dari sisi fashion itu, dari sisi personal care. Nah, apalagi kan mungkin mudah-mudahan kesannya makin ke produk-produk yang bisa lebih high tech juga kali ya. Iya. Gitu ya. Itu mungkin. Dan yang gue senang tuh gini, Bin, satu hal juga tuh, kalau kita bicara mass product, orang kayaknya mulai juga ngerti sekarang ya. Pada saat kita bicara mass product, maka kita bicara uniqueness yang memang jadinya dikorbankan kan di situ. Lo nggak ada uniqueness gitu. Lo pakai baju yang sama aja semua satu brand. Buat apa sih lo beli barang yang digunakan oleh banyak sekali orang dengan harga mahal? Itu kan orang mulai mikir gitu ya. Iya benar. Terus kemudian tadi ya, peduli masalah kesehatan kita, karena mass product itu mau nggak mau ngedorong penggunaan otomasi yang tinggi gitu ya, entah mesin pabrik, kemudian chemical dan lain-lain, itu juga ngebuat orang juga ya nggak perlu amat kok gitu ya kita ada di situ. Jadi ini sekarang memang lagi pemikiran ya, yang menurut gue lagi shifting tuh minat pemikiran gitu, kesadaran gitu, dan itu yang jadinya menarik gitu. Ada satu produk yang gue suka banget sih ya, kalau kita bicara kayak ini ya, luxury product, kayak fashion product gitu ya.
Ada yang gue suka banget walaupun ini barangnya perempuan gitu ya, banyak kan. Itu kayak tulisan kalau Ebin pernah Oh, dengar gue ya. tahu. Gue tahu ada Itu di gue apa suka namanya? banget. Di apa BPS namanya? juga kalau nggak Senayan ada kalau Apa nggak salah. Village ya? Dalam Mongsa Square ya? Ada Pasar Square betul. Ya. Nah itu nggak murah gitu ya produknya, walaupun nggak semahal merek-merek yang gede lah ya, tapi nggak murah menurut gue gitu. Tapi itu ininya keren banget gitu ya, lo itu dan itu pasti niche banget lah ya, marketnya orang yang suka art tertentu gitu ya. Kalau lo suka sama artnya dan lo suka gitu, jadi dia adalah seorang artis gitu ya, seniman gitu ya, yang ngebuat produk fashion gitu. Jadi udah beda gitu. Kalau orang berangkat dari bisnis fashion kan, lo punya bisnis fashion, terus lo mencari art untuk dimasukkan di produk lo. Ini enggak, ini seniman yang membuat produk fashion gitu. Nah itu yang menurut gue juga, jadi banyak tuh opsi-opsi yang kayak gitu sekarang mulai ada di market gitu. Dan orang tadi ya mikir uniqueness-nya itu juga jadi penting tuh, apa namanya, nggak mau produk yang terlalu banyak digunakan orang lain juga gitu. Itu sebuah part yang baik lah gitu ya. Dan kalau lagi ngobrolin desainer ya, desainer baju Indonesia dari Indonesia yang memang custom gitu ya kayaknya gitu. Beberapa orang itu juga udah inilah apa namanya ya, banyak gitu ya. Iya. Boleh banyak permunculan gitu. Itu that's a very good ini ya, apa namanya, keren ini ya. Jadi mudah-mudahan sih. Jadi kalau desain itu mulai banyak bagus gitu. Terus udah gitu makanan sih udah pasti lah ya. Makanan luar biasa. Udah luar biasa banget. Gitu, makanan, minuman. Tapi gue rasa juga ada dampaknya ya. Gue rasa kayak brand-brand besar kayak Starbucks, KFC, McD pasti kena impact juga tuh. Kena. Pasti mereka, pasti mereka terdampak. Tapi gue nggak tahu seberapa besar ya. Iya. Cuman sekarang opsinya banyak banget gitu. Banyak banget. Dan mereka ya semakin oke lah gitu ya. Ya misalnya contoh aja teman kita yang sempat hadir juga di dalam bintang tamu di ini ya awal-awal itu Haus kan totally shifting. Mungkin ketika kita wawancara tokonya belum kayak sekarang tuh. Oh iya belum. Ya kan? Sekarang luar biasa. Sekarang baru dapat funding segala gitu kan sekarang. Gitu. Jadi dan orang juga suka gitu, orang juga merasa ini kualitasnya bagus apa segala macam. Jadi ya sangat positif sih. Mudah-mudahan ini bisa di ride wave-nya ini oleh banyak orang juga ya. Terus udah gitu makin advance nih produk-produknya. Sebenarnya kayak produk elektronik udah juga dari mulai banyak yang mencoba lah gitu ya. Mungkin cuman akan lebih ini kepercayaannya akan lebih ini, tapi it's fine lah. Tapi menurut gue kalau bicara kepercayaan enggak ini ya, maksudnya gini. Masalahnya sekarang ini bukan masalah di kepercayaan kalau misalnya di elektronik, kalau gue ngeliatnya. Ini masalah kualitas belum sampai. Oh, kualitas, oke. Nah, jadi kita belum sampai titik kualitas tertentu yang bisa nge-shift ini. Gue masih ingat banget ya, kayak produk Cina aja. Produk Cina berapa tahun yang lalu gitu ya, compare tuh produknya Korea gitu, Samsung ataupun iPhone gitu ya. Produk Cina dulu kan nggak dilihat sama sekali, dalam artian udah deh nggak usah pakai produk Cina karena lebih bagus yang ini apa namanya Samsung ataupun iPhone. Nah, sehingga Samsung juga mencoba penetrasi ke semua segmen kan gitu, sampai segmen paling bawah kelas C aja dia punya tuh serinya. Nah dulu produk Cina nggak usah deh, produk Cina lebih murah tapi nggak di-compare. Sekarang menurut gua orang menggunakan handphone Vivo gitu ya, orang menggunakan handphone merek-merek Cina tuh udah nggak ada masalah sama sekali, udah banyak. Dan kualitasnya mereka juga udah luar biasa. Artinya dalam beberapa tahun itu mereka belajar kualitas kan sebenarnya. Betul. Gitu ya. Ya ini sebenarnya yang dilakukan Jepang dulu, Bin, waktu pertama kali ngembangin otomotif industri kan, yang dia lakukan adalah meniru Amerika. Meniru Amerika dan meniru Eropa. Jelek dulu, nggak ada yang mau pakai, dicela-cela gitu ya. Nah, tapi lama-lama dia improve produknya, kualitasnya improve,
dan jadinya diterima di mana-mana gitu. Jadi itu yang Cina lakukan sekarang kan gitu. Dan menurut gue yang terjadi di Indonesia pun kira-kira seperti itu tanpa disadari gitu ya. Dan kalau mau tadi bicara otomotif sama elektronik juga sebenarnya harus melakukan itu. Tapi masalahnya yang dulu pernah dibilang juga sama orang, pebisnis Indonesia tuh banyak yang kurang visioner, dalam artian lo untuk mengalami fase itu kan lo butuh rugi dulu, butuh jatuh dulu panjang tuh, ningkatin R&D gitu, pelan-pelan lo punya produk yang berkualitas. Nah itu ya butuh, gua rasa sih itu tangannya pemerintah dan tangannya pebisnis besar juga perlu ada di sini, karena gak bisa lo orang yang punya modal setengah-setengah melakukan ini tuh nggak bisa. Jadi harus part of bisnis yang sifatnya besar, dia harus kayak contoh ya Erafone gitu. Sekarang dia fokus di jualan handphone gitu misalkan. Tapi kan dia bisnis besar. Sebenarnya kalau misalnya dia consider untuk investing di pembuatan produk lokal handphone gitu ya, mungkin dia lebih punya kekuatan daripada yang lain gitu. Jadi lama-lama dia bisa jual produknya dia sendiri gitu. Menurut gue sih itu yang harus pebisnis mulai mikirin ya. Iya, betul. Betul. Ini panjang ya, karena memang apalagi investasi kalau misalnya ini memang ketika fashion, skincare gitu ya, atau apa bisa lebih cepat kayaknya ya. Dari sisi investasi dan proses belajarnya ya. Iya. Kalau elektronik, otomotif gitu mungkin lebih panjang. Gitu. Lebih panjang, benar. Gitu. Kita juga ya mungkin ini dibantu juga ya dengan sistem retail ini ya, kayak e-commerce ya maksudnya ya. Bukan ya e-commerce atau jadi kayak misalnya lu tau merek Crisbo. Iya, tahu banget. Nah, Crisbo itu kan merek Indonesia ya. Ya. Gitu. Nah, jadi mulai juga kan kita akhirnya orang tuh kalau ngelihat juga langsung, gue kira tuh bukan dari Indonesia loh, karena segala macam packaging apa segala macam. Gue nggak tahu ya, ini katanya itu kalau nggak salah nama orang Kristina Wibowo apa gitu. Kristina Wibowo gitu. Iya gitu atau apa gitu. Terus tapi whatever it is gitu ya, yang penting dia deliver produknya bagus. Gue nggak tahu. Nah, cuman gue nggak tahu apakah ini repackage aja dari produk ya belinya dari mana gitu. Cuman whatever it is itu comes out dari bahwa ini di manage oleh dan gua rasa nggak haram ya merepackage itu, Bin. Exactly, ya. Merepackage itu nggak haram, tapi itu hanya proses kok. Gitu, itu hanya proses untuk bisa lama-lama kan gini. Ini gue kemarin baru ngomong sama seorang bisnismen dari Eropa ya. Kemarin pagi gue baru meeting sama dia lagi cerita ngomongin masalah kendaraan listrik lah. Jadi yang dilakukan adalah dia beli dari Cina gitu ya, dia rakit di Indonesia dan dijual di Indonesia gitu. Itu first stage. The second stage adalah lo produce lokal gitu. Tapi dia kan harus pebisnis itu kan nggak mau lo tiba-tiba invest gede buat di sini terus nggak laku gitu. Betul. Jadi yang dia lakukan adalah ya yang ada aja dulu sekarang dia buat, dan dia pakai resiko seminim mungkin lah ya, bukan modal seminim mungkin, resiko seminim mungkin. Dia marketing ke pasar, kalau ternyata pasar terima gitu ya baru dia bicara, oh ngapain gue harus import dari Cina gitu, lebih murah gue bikin di Indonesia kan gitu. Exactly, betul. Akhirnya dia bikin di Indonesia, tapi memang dia harus coba marketnya dulu gitu. Kalau market terima, nah baru dia akan lakukan itu. Nah itu menurut gue cara pikirnya juga harusnya seperti itu, kayak handphone ya. Misalkan kalau lu bicara white labeling gitu ya, dapat barang dari atau yang lain-lain lah ya, semua produk lu bisa ngambil barang dari luar gitu ya, lu coba dulu ensemble di Indonesia, lu repackage gitu ya, lu jual di Indonesia, dan emang ternyata market terima gitu. Dan itu menurut gua nggak apa-apa berangkat dari sana, baru lama-lama lu produksi sendiri di Indonesia. Dan itu kayaknya terjadi deh di produk-produk kecantikan gitu-gitu juga. Kalau lo perhatiin base-nya itu base jadi sebenarnya, Bin. Bukan lo bikin kayak lotion ya, bukan lo bikin lotion dari awal, enggak, lo beli lotion base-nya si lotion, baru lo campur dengan formula-formula. Which is kalau bicara pabrik kan lo bicaranya dari raw material gitu ya, tapi ujungnya formula kan. Yang di depan ini ada yang jualan juga nih si base ini gitu. Gitu, iya betul sih. Jadi nggak selalu, bukan haram juga. Karena misalnya contoh apalah misalnya handphone iPhone kan juga
bukan berarti ini adalah buatan Amerika atau apa, right? Semua buatan Cina juga. partsnya itu ada dari Taiwan, mungkin dari mana gitu, China gitu. Iya. Jadi udah no nationality ininya. Ya. Nah, iya, benar. Cuman di manage dengan baik oleh dia kan, makanya design in California. Gitu. Iya. Atau apa terus ya udah, cuman ya artinya it's the manage, how we manage aja ya, ininya bisa dari mana-mana gitu ya, karena kan sekarang ya sekarang ya memang kayak gitu kan ininya, apa namanya, the way business work dan manufacturing work gitu ya. Dan kalau misalnya emang bisa dari Indonesia semuanya ya kenapa enggak juga gitu ya, kita punya capacity-nya misalnya gitu. Ini asik nih soalnya. Dan karena kan kita kemarin banyak berbicara juga mengenai Indonesia 2045, inflasi yang ini gitu. Pasti kita yang cukup rendah. Nah, ini adalah beberapa hal yang sebenarnya kita bisa syukuri dan kita bisa kita bisa leverage gitu ya kayaknya. Iya. Ya, jadi mungkin ini bisa banyak membantu. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin kalau misalnya mau usaha atau apa juga, kalau mencapir semua di sini, ini bisa jadi orang tuh ternyata udah lebih suka. Berarti artinya kan orang juga bisa lebih berani gitu ya untuk oke, gue mau juga nih ini ya kayak gini, dan iklimnya tuh kayaknya asik ya. Gue sih kalau misalnya lihat-lihat kayak brand-brand lokal apalagi yang kayak indie gitu, itu sangat kolaboratif, sangat supporting each other gitu. Bahkan yang gede-gede juga ya, gue kayak misalnya yang gue tahu aja kemarin kayak UFO di Haus itu suka dengan Abnormal Group collab atau misalnya apa gitu ya, itu apa namanya, atau at least saling tukar pikiran gitu itu seru lah gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan bisa jadi semakin besar ya. Amin. Sip. Oke, kalau gitu kelompok capir semua, sekali lagi kalau misalnya kelompok capir punya pandangan juga ya, atau misalnya ini kayaknya asik juga nih topiknya ini, karena kita banyak sekarang topik kita adalah yang mencoba untuk gimana nih ke depannya Indonesia, mungkin dari datanya, dari beberapa indikator atau misalnya apa ya, tanda-tanda wah ini asik juga gitu ya, berkembang juga dari sisi produk gitu. Jadi mudah-mudahan itu bisa membuka apa ya, pandangan juga, semakin membuka ya, atau mengingatkan juga untuk teman-teman dan kelompok capir semua untuk bisa bersama-sama kita memajukan bangsa. Biasa banget sih. Alright, sampai ketemu kalau gitu. Sampai jumpa everybody. Sampai jumpa, bye-bye.